Halo, selamat datang kembali teman-teman di Dunia Tokusatsu. Dan kali ini kita akan membahas Kamen Rider Revised episode ketiga ya. Dan seperti biasa di episode ini atau di pembahasan ini Mimin akan memberikan semacam opini, pendapat dan juga teori ya terkait episode 3 ini. Dan teman-teman boleh berdiskusi ya terkait episode 3 ini di kolom komentar di bawah ya. Baiklah kalau begitu teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita akan membahas episode ketiga dari Kamen Rider Revised yang berjudul Masalah Sandra Bagaimana Dengan Saudara. Kita awali dulu dengan scene pembukaan yang wangi-wangi dari waifu sejuta umat kita, yaitu Teteh Aguirrela. Dia di sini masih tetap menunggu kebangkitan dari sang suami tercinta, yaitu Gifu sama. Dan di episode ini, Aguirrela CS kedatangan tamu lainnya yang sangat misterius perawakannya. Orang tersebut menggunakan kerudung warna hitam, dan sama seperti kasus sebelumnya, si wanita berkerudung hitam ini dia meminta kekuatan untuk menjadi Deathmans kepada Aguirrela CS. Misteri siapa di balik sosok kerudung hitam ini akan kita bahas di akhir pembahasan. Selanjutnya kita bisa lihat ternyata Bunda Igarashi family masih dirawat di rumah sakit. Kita bisa lihat juga di sini si Daiji menjenguk bunda tercintanya. Dan nampak terlihat jelas bahwa si Daiji ini masih membayangkan dengan tragedi ketika dia gagal Henshin menjadi Kamen Rider Revised. Kita bisa lihat di sini tempat terbaik untuk curhat dan meminta saran terkait masalah kehidupan, yaitu adalah ibu ya. Pemandian keluarga Igarashi yang ternyata banyak menimbulkan polemik di sini. Pemandian keluarga Igarashi hampir direncanakan digusur apabila keluarga Igarashi menyetujui penggusuran pemandian keluarga mereka. Penggusuran pemandian ini bertujuan untuk membangun sebuah fasilitas hotel yang mungkin milik pemerintah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pemandian dari keluarga Igarashi atau onsen dalam bahasa Jepang ini itu bisa dibilang pemandian yang cukup lama atau sudah ketinggalan zaman. Dan sepertinya kedua orang ini, yang by the way mereka berdua pernah bermain di salah satu film indie terbaik menurut Mimin ya, yaitu One Cut of the Dead. Mereka berdua akan selalu terus datang ke rumah Iki untuk segera menyetujui penggusuran dari pemandian milik Igarashi family ini. Iki yang masih tetap kekeh dengan pendiriannya itu tidak akan menyerahkan pemandian milik keluarga ini begitu saja ya. Tetapi bapaknya si Iki malah bikin kacau di episode ini ya teman-teman, dengan mencoba menyetujui penggusuran tersebut. Ini kalau Bunda Igarashi ada di tempat tersebut udah jadi perang dunia ketiga ya sepertinya. Dan by the way, sebelum Genta Igarashi ini mencoba menyetujui penggusuran tersebut, kalau teman-teman perhatikan, dia lagi bikin sebuah challenge lagi ya, yaitu memecahkan rekor mengambil tisu terbanyak dalam waktu 1 menit. Dan sedikit trivia bagi teman-teman, challenge yang dilakukan Genta Igarashi pernah dilakukan oleh salah satu aktris cantik atau waifu sejuta umat kita, yaitu Kana Hashimoto. Dia di sini melakukan tantangan memecahkan rekor dunia, yaitu mengambil tisu terbanyak dalam waktu 1 menit. Dan rekor tersebut berhasil dipecahkan oleh si Kana. Balik lagi ke topik, ternyata bapaknya si Iki ini yaitu Genta Igarashi sepertinya tidak memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap pemandian milik keluarga mereka. Alias ketika penggusuran tersebut ingin dilakukan, bapaknya si Iki tanpa berpikir panjang langsung menyetujui penggusuran tersebut. Yang untungnya, aksi bapaknya si Iki ini itu langsung coba dihentikan oleh para tetangga-tetangga sekitar yang masih peduli dengan pemandian keluarga Igarashi ini. Jadi ternyata yang sangat peduli dengan pemandian keluarga Igarashi itu tidak lain adalah ibunya si Iki dan Iki sendiri. Kita sudahi dulu masalah pemandian. Di episode kali ini kita langsung difokuskan dengan kasus penculikan atau penyanderaan terhadap Sakura serta Ayaka, yaitu temannya si Sakura. Dan by the way, si Ayaka ini juga adalah teman sekolahnya dari si Iki ya teman-teman. Yo. Di episode kali ini kita langsung dihadapkan dengan kemunculan Gorilla Deathmans yang diasumsikan Gorilla Deathmans ini dibangkitkan oleh ulah si penculik yang satu ini, yang sudah menculik atau menyandra Ayaka dan juga si Sakura. Ada beberapa detail atau scene yang sangat menarik bagi Mimin. Scene belt realistis masih diterapkan di sini ya teman-teman, yaitu di sini Daiji membawa koper berisi revised driver yang diberikan kepada Iki untuk berubah. Well, scene belt keluar dari kantong ajaib sepertinya akan dihilangkan di series Kamen Rider Revised ini. Dan itu ide yang sangat bagus ya teman-teman. Yang paling Mimin suka di sini yaitu kombinasi antara adik kakak yang di sini adalah Iki dan Sakura.
Mereka berdua di sini memperlihatkan kemampuan bertarung mereka ya, yang sangat keren. Menurut Mimin ini adalah scene yang lumayan langka. Karena jarang banget sebelum Henshin, sang MC itu harus gelut terlebih dahulu dengan tangan kosong. Karena biasanya MC datang ke lokasi TKP itu ya langsung Henshin, tanpa ada gelut-gelut sama sekali. Tapi di sini Iki dan Sakura mereka berdua memperlihatkan bahwa mereka ini bisa bertarung. Apalagi si Sakura yang basicnya dia memiliki ilmu bela diri karate. Kita fokuskan dulu kepada scene pertarungan. Di sini organisasi Phoenix masih tetap berguna, yaitu membantu si Iki untuk membasmi Deadman serta membantu proses evakuasi warga. Eagle Genome ternyata dipakai lagi di episode ini, dan menurut Mimin kekuatan dari Eagle Genome ini ternyata bisa dimaksimalkan di sini. Tidak seperti di episode debutnya sendiri yang kurang dikeluarkan dari kemampuan si Eagle Genome ini. Tapi sayangnya aksi dari Eagle Genome ini langsung dibabat habis oleh serangan si Juryo ya, salah satu petinggi Deadmans. Well, si Juryo ternyata langsung muncul dan memperlihatkan kekuatan dia di hadapan Revi dan Vice. Dan akhirnya si Gifu sama langsung dimention sama si Juryo, yang di sini membuat si Iki auto kebingungan atau bertanya-tanya dengan siapa si Gifu sama tersebut. Mulai dari sinilah sepertinya si Gifu sama akan dikepoin habis-habisan oleh si Iki dan mungkin si Daiji ya. Ternyata di sini si Juryo ingin melakukan sebuah kesepakatan dengan Revi, yaitu menukar Sandra, Ayaka dan Sakura dengan sebuah Vice Stem. Kalau tidak dilakukan, ya wassalam ya si Ayaka dan Sakura ini. Kita sedikit melimpir dengan apa yang terjadi sama si Ayaka dan Sakura. Ternyata tujuan si penculik ini menculik Ayaka dan Sakura itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk uang. Tipikal penculik pada umumnya lah. Dan si penculik ini tanpa pikir panjang ingin meminta tebusan kepada si Ayaka, yang dimana si Ayaka ini langsung menelpon kepada ibunya dengan berharap ibunya ini merespon dengan apa yang terjadi sama Ayaka, anaknya sendiri yang dia sedang ditawan bersama Sakura. Tapi sayang seribu sayang, aksi Ayaka menelepon ibunya ini malah dibatalkan sendiri atau ditutup teleponnya oleh ibunya. Yang sepertinya ibunya ini memang sangat fokus banget dengan adiknya si Ayaka, yang ternyata adiknya ini adalah seorang model atau artis bisa dibilang. Jadi bisa dibilang si Ayaka ini mengganggu aktivitas dari ibunya ini, yang membuat si Ayaka ini sepertinya tidak dianggap ya oleh ibunya. Duh, sakit banget ya, sumpah. Untuk pembahasan kenapa masalah antara ibu dan anak ini bisa terjadi, itu Mimin akan bahas di akhir pembahasan ya teman-teman. Karena akan panjang sekali pembahasan dari si Ayaka ini ya. Kita balik lagi ke pertarungan si Revice. Si Daiji ternyata dia punya nyali yang besar untuk memberikan Vice Stem yang sudah diminta oleh si Juryo. Vice Stem ini Daiji dapatkan dari sang tokoh fans sejati kita, yaitu si George di markasnya Phoenix. Dan Vice Stem tersebut adalah Mammoth Vice Stem dan Pteranodon Vice Stem. Yang ternyata Vice Stem Pteranodon ini diberikan kepada si Juryo. Dan ternyata kesepakatan menukar Sandra dengan Vice Stem ini tidak dilakukan oleh si Juryo. Malahan si Daiji langsung ditampar mental ya oleh si Juryo, alias semua perkataan yang dilontarkan si Juryo ini adalah bohong semata. Tapi bohong. Tapi untungnya di sini si Revice bisa melawan balik si Juryo dan Gorilla Deadmans dengan menggunakan mainan terbaru alias Vice Stem terbaru dari si Daiji. Yap, betul sekali, di episode 3 ini merupakan debut dari Revice Mammoth Genome, yang form ini merupakan gabungan antara hewan mammoth dengan Kamen Rider Den-O. Dan ada beberapa detail menarik di debut Mammoth Genome ini, yaitu ketika Henshin menjadi Mammoth Genome. Itu kita bisa lihat efek Henshin dari Mammoth Genome yang mengambil referensi dari efek Henshin Kamen Rider Den-O Sword Form. Ketika Vice memperkenalkan diri setelah Henshin jadi Mammoth Genome pun, itu merupakan catchphrase yang tidak asing bagi telinga kita, yaitu catchphrase Ore Sanjo dari Momotaros, yang di sini diubah menjadi Ore Vice. Untuk debutnya sendiri, Mimin sangat suka banget ya, karena kita bisa lihat bagaimana kekompakan antara Revi dan Vice diperlihatkan. Apalagi di form ini si Mammoth Genome memiliki weaponnya sendiri berupa bumerang, sedangkan Vice berupa pelindung, yang membuat pertarungan mereka ini seakan-akan keren karena mengandalkan skill strategi. Tapi sayangnya untuk remix dari si Mammoth Genome ini itu ya begitulah ya. Gak usah dibahas, oke? Ada detail menarik lainnya ketika mereka mengeluarkan sebuah rel kereta Denliner.
Ternyata scene ini merupakan referensi dari ending Kamen Rider Saraba Den-O The Movie, yang dimana di ending itu diperlihatkan Dan Liner merubah sedikit sejarah di film tersebut, yang tadinya di tempat tersebut merupakan sebuah gajah ikonik ya, tapi setelah kedatangan Dan Liner, berubahlah sejarah yang menunjukkan tempat tersebut dikunjungi oleh sebuah Dan Liner. Mungkin referensinya dari sini ya teman-teman. Di sini si Sakura ternyata memiliki sebuah tekad yang besar untuk membebaskan diri dengan si Ayaka. Si Sakura melakukan sebuah tindakan yang tidak terduga dengan melepas ikatan yang dilakukan oleh si pencuri. Alhasil si Ayaka dan Sakura pun berhasil lolos. Apalagi sebelum mereka lolos, si Sakura sempat memperlihatkan ilmu karate dia kepada si pelaku. Ini baru yang namanya heroin tidak beban ya teman-teman. Tanpa ada MC pun dia bisa keluar atau menyelesaikan masalahnya dengan tangannya sendiri. Kita sampingkan dulu dengan masalah adik bungsu si Iki ini. Kita akan sedikit bahas mengenai si adik pertamanya si Iki, yaitu si Daiji. Yang ternyata ketika dia mengambil Vice Stem untuk diberikan kepada si Juryo di markas Phoenix, itu kita bisa melihat sebuah driver terbaru. Yang dimana driver ini membuat Iki langsung tertuju dan terpesona dengan driver terbaru tersebut. Tapi sayangnya si Daiji ini langsung disemprot ya sama si George serta kiper Wakabayashi, maksudnya komandan Wakabayashi. Ketika si Daiji bertanya kepada mereka apakah driver ini bisa digunakan oleh dia atau tidak. Kenapa dia bisa kena semprot? Karena menurut pernyataan si Wakabayashi, si Daiji ini terlalu membawa masalah pribadi dia ke pekerjaannya. Khususnya di sini yaitu ketika dia menggunakan driver terbaru ini, yang alasannya tersebut dia ingin lebih kuat seperti kakaknya. Yang jelas-jelas itu semua bertentangan dengan ideologi dari organisasi Phoenix. Tapi ya tetap si Daiji ini emang tidak diperbolehkan menggunakan mainan baru ini karena tugas pokok si Daiji ini yaitu melindungi masyarakat dari organisasi Deadmans. Kita akan bahas dulu mengenai driver terbaru ini. Menurut teman-teman, apakah Daiji ini akan menjadi pengguna driver terbaru ini? Kalau menurut Mimin, ada kemungkinan si Daiji ini akan menjadi pengguna driver terbaru ini. Alias si Daiji ini akan menjadi second rider di series Kamen Rider Revice. Apalagi kita bisa lihat di ending episode ini, itu si Daiji sudah memperlihatkan hasrat-hasrat kebencian atau iri kepada kakaknya. Dan konflik adik kakak ini nantinya akan lebih diperlihatkan lagi di episode 4 mendatang. Yang sudah pasti atau bisa disimpulkan, si Daiji ini nantinya akan menggunakan driver terbaru ini dengan alasan dia ingin menjadi seperti kakaknya. Kita bisa lihat kemungkinan warna dari Kamen Rider-nya sendiri akan memiliki warna hitam dan juga merah, terlihat dari drivernya sendiri. Apakah rumor second rider kita yaitu bertemakan Evil Rider yang bermotif Kamen Rider Yuga akan beneran terwujud? Dan yang terakhir di ending scene inilah yang membuat kita semua bertanya-tanya dengan siapa dalang sesungguhnya di episode 3 ini. Si Mura ternyata sedang melakukan interogasi dengan si pelaku yang ternyata si pelaku yang menculik Ayaka dan Sakura ini bukanlah orang di balik dalang kebangkitan Gorilla Vice Stem atau pengguna Gorilla Vice Stem itu sendiri. Ternyata si penculik ini itu disuruh oleh seseorang yang kita bahas di menit-menit awal, yaitu seorang wanita yang menggunakan kerudung warna hitam. Dan si penculik ini bukanlah seorang penculik ya teman-teman. Jadi orang ini adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan sebagai penculik karena imbalan uang yang diberikan oleh si perempuan misterius ini. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai siapa sebenarnya dari sosok wanita berkerudung hitam misterius ini. Dan kita akan membedah dengan apa yang terjadi di episode 3 ini. Jadi, sosok wanita misterius ini tak lain dan tak bukan adalah si Ayaka. Mungkin teman-teman juga sudah notice lah kenapa wanita misterius ini adalah si Ayaka. Teman-teman bisa lihat di ending scene, itu ada frame yang menunjukkan sepatu yang dibalut dengan berlian. Dan kalau kita cermati, sepatu ini merupakan sepatu yang dibeli oleh Ayaka ketika Ayaka sedang berbelanja dengan Sakura. Itu adalah clue yang sebenarnya ingin diberikan sang penulis kepada kita dengan siapa sosok dari wanita misterius ini. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, kalau misalkan dia ini adalah si Ayaka, lantas kenapa Ayaka menyuruh penculik di episode ini untuk menculik diri dia sendiri? Menurut asumsi Mimin, Ayaka menyuruh penculik untuk menculik dia sendiri. Itu untuk mencari tahu apakah ibu si Ayaka ini benar-benar peduli kepada dia
atau tidak. Apalagi di sini si Ayaka dalam kondisi sedang diculik. Dan nyatanya ibunya Ayaka tidak peduli sama sekali terhadap dia. Karena kalau teman-teman perhatikan, ibunya Ayaka ini emang cuman fokus atau peduli kepada adiknya sendiri dibanding kakaknya. Si Ayaka ini memang bisa disebut diterlantarkan oleh ibunya sendiri. Untuk pengguna dari Vice Temkong itu, jadi bisa diasumsikan bahwa penggunanya sendiri adalah Ayaka. Itu semua karena si penculik ini yang bilang bahwa dia tidak paham dengan Vice Temp atau semacam itu. Jadi ya sudah dipastikan bahwa Ayaka inilah yang menggunakan Vice Temkong tersebut. Dan Ayaka menggunakan Vice Temkong tersebut ketika penyerangan dari Deadmans terjadi. Jadi semua rangkaian kejadian di episode 3 ini itu semua adalah akal-akalan atau strategi yang dilakukan oleh si Ayaka dengan mengikut sertakan si Juryo di dalamnya. Alias si Juryo dan Ayaka ini bekerja sama di tragedi episode 3 ini. Kita akan langsung membahas mengenai preview episode 4 ini teman-teman. Karena di preview ini Mimin akan sedikit memberikan asumsi dengan apa yang sebenarnya terjadi di episode 3 dan 4 nanti. Karena di episode 4 ini masih berhubungan ya dengan episode 3 ini. Kita bisa perhatikan ada satu frame yang memperlihatkan Ayaka sedang terbaring lemas, dan kalau teman-teman perhatikan detailnya di sini, Ayaka menggunakan sebuah seragam yang tak lain dan tak bukan adalah seragam Phoenix. Apakah dia ini adalah seorang anggota Phoenix? Mimin berasumsi kemungkinan besar Ayaka ini dulunya adalah mantan ya dari anggota Phoenix. Nah, ketika dia bertugas, dia sepertinya mendapatkan sebuah tragedi yang membuat dia terkapar pingsan sepertinya di frame ini. Dan ibunya si Ayaka ini malah menyuruh Ayaka untuk berhenti dari organisasi Phoenix dan melanjutkan kehidupan dia seperti biasa. Ini semua dilakukan ibunya sendiri agar si Ayaka ini tidak terkena tragedi semacam ini lagi. Itulah kenapa ibunya si Ayaka ini menyuruh Ayaka untuk berhenti ya, atau keluar dari organisasi Phoenix. Dan mungkin sebenarnya Ayaka ini emang tidak ingin keluar dari organisasi Phoenix. Tapi karena paksaan ibunya, dia pun harus keluar dari organisasi Phoenix ya. Dan disinilah ibunya Ayaka mulai menelantarkan si Ayaka karena si Ayaka ini tidak bisa diandalkan sampai-sampai dia hampir melukai diri dia sendiri. Dan setelah itu ibunya Ayaka malah beralih fokus dan lebih mementingkan adiknya si Ayaka. Yang sudah jelas itu semua berdampak kepada si Ayaka yang mengira ibunya ini menelantarkan dia. Dan dia pun terhasut dan termakan jiwa iblis di dalam tubuhnya yang membuat si Ayaka di episode minggu depan berubah menjadi Deadmans. Bukan membuat kontrak teman-teman, tapi berubah menjadi Deadmans. Karena kita bisa lihat di episode 4 ini, ada sesosok Deadmans yang terlihat sangat berbeda dari Deadmans yang kebanyakan muncul. Jadi bisa diasumsikan Deadmans yang sangat spesial ini adalah si Ayaka. Kalau kita perhatikan dari percakapan si Aguirrela di akhir ending dan preview episode 4, yaitu dia memberitahu kepada si Ayaka seperti ini. Tapi kamu harus melahirkan sebuah iblis lagi. Dan sedangkan di preview episode 4, dia bilang kalau kamu telah melakukan kontrak, kamu tidak bisa kembali lagi. Jadi sudah jelas kalau si Ayaka nanti bukan akan melahirkan sebuah Deadmans, melahirkan dia yang akan menjadi Deadmans itu sendiri. Sama seperti Aguirrela CS. Tapi untuk proses perubahan dia menjadi Deadmans spesial ini, itu masih belum diketahui akan seperti apa. Dan lebih gawatnya lagi di episode 4 nanti, itu si Ayaka akan menculik atau mencelakakan adiknya sendiri, yang dimana adiknya ini sedang melakukan sebuah konser. Itu terlihat dari preview episode 4 ini dan terlihat dari Scan Magazine Kamen Rider Revised edisi bulan September yang memperlihatkan Ayaka sedang membawa adiknya sendiri ke sebuah tempat yang sangat tinggi. Dan di saat itulah Kamen Rider Revised Pteranodon Genom akan debut untuk menyelamatkan nyawa Hiromi yang sedang dalam bahaya. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan di sini bahwa kasus latar cerita dari episode 3 dan 4 nanti itu berkutit dengan seorang kakak yang iri terhadap adiknya yang lebih diperhatikan oleh ibunya. Yang sebenarnya ini mirip-mirip dengan kasus Daiji, adiknya si Iki, yang iri dengan kakaknya sendiri, yaitu Iki, yang dia bisa berubah menjadi Kamen Rider Revised.
Oke, jadi itu teman-teman pembahasan episode ketiga dari Kamen Rider Revice. Bagaimana nih pendapat teman-teman ya terkait episode 3 ini? Apakah seru atau boring atau gimana? Komen saja di kolom komentar di bawah. Kalau menurut Mimin episode 3 ini sangatlah masih seru, masih mantep ya, masih konsisten ceritanya. Dan apalagi di episode 3 ini kita diperlihatkan semacam teka-teki yang membuat kita ini berpikir ya, dengan apa yang terjadi atau dengan sebenarnya apa yang terjadi gitu di episode 3 ini dan episode 4 nanti yang akan berhubungan sama episode 3 ini. Dan apalagi menurut Mimin episode 3 ini itu kemungkinan sangat relate banget ya sama kehidupan teman-teman mungkin atau kehidupan Mimin. Ya intinya sangat relate banget lah ya episode ketiga ini, yaitu terkait pembahasan kakak yang iri terhadap adiknya bisa dibilang ya, atau mungkin terkait masalah keluarga ya bisa dibilang. Sekali lagi kalau teman-teman punya teori pendapat atau pembahasan terkait episode 3 ini, monggo komen langsung di kolom komentar di bawah. Kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton pembahasan video kali ini yang cukup panjang ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu, Mimin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.